16 Februari 2026, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan perkembangan terbaru di medan perang Ukraina. 2 pemukiman diklaim telah dibebaskan. Pokrovka di wilayah Sumy dan Minkovka di wilayah Donetsk. Keduanya adalah desa kecil, tapi dalam operasi militer, merebut desa kecil seringkali jadi indikator arah pergerakan pasukan. Dari sini kita bisa melihat taktik apa yang sedang digunakan dan target apa yang ingin dicapai selanjutnya. Laporan ini akan membahas 3 hal. Pertama, di mana lokasi kedua desa ini dan kenapa Rusia menganggapnya penting. Kedua, bagaimana operasi militer dilakukan di masing-masing lokasi. Ketiga, alat dan taktik utama yang digunakan Rusia hingga Ukraina disebut mundur dari posisinya. Semua informasi yang disampaikan berdasarkan laporan resmi Kementerian Pertahanan Rusia, pernyataan pejabat Ukraina, serta analisis dari sumber independen. Pokrovka berada di Oblast Sumy, wilayah utara Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Berdasarkan data sensus tahun 2001, desa ini berpenduduk sekitar 770 jiwa. Ukurannya tidak luas, tapi secara administratif, Pokrovka masuk dalam kategori desa kecil dengan fungsi sebagai pemukiman warga sipil sebelum perang berlangsung. Menurut pernyataan resmi Rusia, Pokrovka dibebaskan oleh unit dari kelompok pasukan Sever atau Utara. Operasi ini disebut sebagai bagian dari upaya memperluas zona penyangga keamanan di wilayah perbatasan. Dari sisi Ukraina, juru bicara pasukan operasi gabungan Viktor Tregubov menyampaikan keterangan berbeda pada 18 Februari. Ia mengatakan pasukan Rusia terus berusaha menyusup di wilayah sekitar Pokrovka, namun serangan tersebut belum menghasilkan kemajuan signifikan karena pasukan Ukraina masih bertahan. Yang perlu dicatat, informasi dari zona konflik aktif seperti ini sulit diverifikasi secara independen. Klaim dan bantahan adalah bagian dari dinamika perang. Tapi, yang bisa kita lihat adalah pola pergerakan pasukan di wilayah perbatasan Sumy mulai meningkat sejak awal Februari. Lokasinya di Oblast Donetsk, Ukraina Timur. Tidak ditemukan data demografis resmi untuk desa ini. Kemungkinan ukurannya sangat kecil, masuk kategori dusun atau pemukiman dengan jumlah rumah terbatas. Tapi, yang membuat Minkovka masuk dalam laporan militer adalah posisinya. Minkovka berjarak sekitar 11 km dari pinggiran timur Kramatorsk. Kramatorsk adalah salah satu kota terbesar yang masih dikuasai Ukraina di Donetsk. Sejak perang memasuki tahun keempat, Kramatorsk menjadi salah satu target utama Rusia di wilayah timur. Kelompok pasukan Yuzhnaya atau Selatan disebut bertanggung jawab atas operasi di area ini. Menurut laporan Rusia, mereka tidak hanya merebut Minkovka, tapi juga desa-desa di sekitarnya seperti Privolye dan Golubovka. Yang menjadi sorotan dalam perkembangan ini adalah posisi pasukan Rusia yang dilaporkan telah mencapai terusan Seversky Donetsk-Donbas. Ini adalah kanal besar yang selama ini menjadi penghalang alami mendekati Kramatorsk. Dalam kondisi normal, kanal bisa menjadi garis pertahanan efektif. Namun, karena musim dingin dan suhu di bawah nol, permukaan air kanal membeku sehingga bisa dilintasi. Beberapa laporan menyebut pasukan Rusia telah mendirikan posisi di tepi barat kanal, yang berarti mereka sudah berada di sisi yang sebelumnya dikuasai Ukraina. Dari 2 lokasi ini, terlihat perbedaan pendekatan operasional yang digunakan Rusia. Di Pokrovka, laporan dari sumber Rusia menyebutkan operasi menggabungkan artileri, drone, dan kondisi alam. Drone diterbangkan untuk pengintaian dan koreksi tembakan. Artileri digunakan untuk menghancurkan posisi Ukraina sebelum infanteri bergerak. Dan yang cukup menarik, pasukan infanteri disebut memanfaatkan kabut dan kelembaban tinggi untuk bergerak maju
karena kondisi ini mengganggu penglihatan drone Ukraina. Di Minkovka, pendekatannya berbeda. Fokus utama adalah manuver untuk mencapai garis kanal. Dengan merebut desa-desa kecil di sekitar, Rusia meluruskan garis depan dan menghilangkan kantong-kantong pertahanan Ukraina. Setelah itu, mereka mengeksploitasi kondisi geografis, dalam hal ini kanal yang membeku, untuk melintasi penghalang alami. Dua pendekatan, satu tujuan, mendorong pasukan Ukraina keluar dari posisi bertahan. Dari Pokrovka dan Minkovka, satu kesamaan muncul, peran sentral artileri. Dalam laporan-laporan militer, Rusia disebut mengandalkan 3 jenis sistem artileri secara intensif. Pertama, howitzer atau artileri medan berat. Ini digunakan untuk menghancurkan bunker, posisi bertahan, dan konsentrasi pasukan secara sistematis. Kedua, sistem roket peluncur ganda atau MLRS. Berbeda dengan howitzer yang menembak satu peluru dalam satu waktu, MLRS bisa menembak puluhan roket sekaligus. Ini efektif untuk serangan area luas atau mendukung gerak maju infanteri. Ketiga, rudal balistik taktis Iskander-M sistem ini lebih presisi dan biasanya ditargetkan ke sasaran bernilai tinggi di belakang garis depan, seperti pusat komando atau gudang logistik. Yang membuat Rusia mampu mempertahankan intensitas tembakan adalah ketersediaan personel dan pasokan amunisi. Menurut data dari sumber Ukraina, Rusia bisa meluncurkan 4.000 hingga 5.000 serangan artileri per hari di sepanjang garis depan. Informasi ini berasal dari sumber laporan terbuka dan media internasional. Situasi di lapangan dapat berubah sewaktu-waktu, dan klaim dari setiap pihak belum tentu dapat diverifikasi secara bersamaan.